perjalanan Ruben sendiri? Ya, jadi sebenarnya kalau sekarang Ruben memutuskan masuk Islam, buat saya tidak terlalu mengejutkan. Betul. Karena saya kenal Ruben dari umur 15 tahunan, Jordi adiknya tuh umur 5 tahunan ya. Saya dekat dengan keluarganya juga, jadi saya tahu latar belakang ibunya juga keluarga Muslim sebelum ibunya kemudian menikah dengan papanya Ruben dan ikut agama papanya Ruben gitu. Tapi Ruben dengan keluarga Muslimnya yang menjadi lingkungan dari pihak ibunya itu menurut saya juga cukup dekat ya gitu. Dan teman-temannya juga rata-rata di Sanggar Ananda juga Muslim. Dan untuk itulah Ruben menurut saya juga banyak melakukan kegiatan yang terkait dengan ibadah Muslim seperti berkurban ya. Kemudian juga dia mengumrohkan stafnya, lalu kemudian juga dia ikut membangun masjid, bahkan mendirikan rumah tahfiz Quran. Itu menurut saya memang sudah sesuatu yang dekat dengan dia dan bukan karena sekarang tiba-tiba dia jadi masuk Islam karena gosipnya mau dekat dengan seseorang dan lain sebagainya. Enggak sih menurut saya, karena emang Ruben prosesnya panjang dan akarnya Ruben sebagai orang yang lahir dari rahim seorang wanita yang pernah menjadi muslimah, ya menurut saya itu memanggil kembali sih. Oke, momennya kapan sih Kak? Mungkin pernah cerita Kak, triggernya mungkin apa yang akhirnya membuat hati Ruben ini ingin hijrah? Sebenarnya momennya itu justru saya taunya pas hari raya Idul Fitri pertama tahun ini 2025 karena saya justru taunya itu dari sosial media ketika Ruben bersyahadat ya. Nah, saya kemudian baru meminta kepastian dari Ruben apakah benar berita itu. Ya menurut Ruben itu benar, masa agama dimainkan kata dia kan, dan dia pastinya sungguh-sungguh untuk masuk Islam. Jadi dari setelah mendapat jawaban itu ya saya betul-betul sangat bersyukur karena menurut saya berita simpang siur yang kemarin saya dengar juga menjadi terjawab. Bahkan ketika berita itu ada pun sebelum Ruben menyatakan memang masuk Islam, saya tuh nggak berani bertanya gitu. Karena menurut saya yaitu agama itu adalah sesuatu yang sangat personal ya antara manusia dan Tuhan. Jadi saya nggak pernah mau mengorek-ngorek hal itu. Oke, mungkin sebelum kabar kemarin pas Idul Fitri mencuat, sempat cerita nggak sih Kak mungkin keinginan beliau sendiri untuk memeluk agama Islam atau sempat bertanya-tanya seperti apa? Enggak ada sih, cuma ya berjalan begitu aja gitu ya. Cuma kan karena saya melihat dari dulu toleransi beragamanya khususnya kepada agama Islam sangat tinggi. Betul. Ya itu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beliau banyak melakukan kegiatan-kegiatan terkait amal ibadah ya, artinya walaupun itu mungkin buatnya semacam sumbangan saja, tapi kan buat di Islam ketika kita berkurban, ketika kita membangun masjid itu kan merupakan amal ibadah. Nah, ya semoga setelah dia sekarang benar-benar masuk Islam, segala amal ibadah yang dilakukan sebelum Ruben menjadi Islam itu dihitung ya, menjadi satu pahala jariah lah buat Ruben. Oke, ketika Lebaran kemarin seperti apa sih Kak? Bertemu di momen Lebaran. Ya, jadi Lebaran pertama itu justru Ruben datang ke tempat saya kan, dan buat saya surprise. Tapi ini sebenarnya Ruben selalu seperti ini sih dari tahun ke tahun, entah itu Lebaran, ulang tahun Sanggar Ananda atau ulang tahun saya pribadi, Ruben pasti menyempatkan waktu untuk datang gitu. Jadi loyalitasnya dia itu luar biasa. Berarti artinya kemarin momen percakapan Ruben yang sudah hijrah. Ya, mungkin ada perubahan seperti apa Kak yang ya lihat? Ruben jadi setiap kali teleponnya udah pasti assalamualaikum ya. Dan ya Ruben menurut saya lebih tenang sih, lebih tenang, lebih bisa bersikap lebih matang lagi, dewasa dalam bertutur kata gitu. Dan dia sungguh-sungguh menjalankan semua pembelajaran tentang agama Islam. Seperti sekarang kabarnya kan dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu ini Ruben umroh kan. Umroh di Mekah saja karena mau mengambil yang penting umrohnya itu ya di Ka'bah gitu. Jadi selama 3 hari sekarang Ruben sedang ada di Mekah dan akan segera kembali gitu untuk satu proyek bersama saya yang sudah lama sekali saya
pengen lakukan, tapi sekarang kelihatannya saya bertemu dengan orang yang tepat gitu, yaitu saya ingin mengeluarkan album lagu-lagu Islami yang temanya tentang belajar membaca Quran. Kebetulan lagu-lagu ini didasarkan buku yang ditulis oleh Buya Musnar Sekumbang almarhum, di mana beliau menemukan metode tercepat di dunia yang mendapat pengakuan dari berbagai negara, dan kemudian beliau mengizinkan semasa hidupnya 2 tahun yang lalu menemani saya di studio rekaman untuk membuat satu bentuk pembelajaran dari buku metode belajar Quran tercepat itu menjadi lagu-lagu. Nah, dari 14 metode yang beliau ciptakan, terciptalah 9 lagu yang saya buat, dan selama 2 tahun saya simpan lagu itu. Sekarang katanya menemukan momen, karena Ruben sebagai seorang mualaf pastinya juga ingin belajar baca Quran. Jadi melalui lagu ini Ruben akan ikutan bersama Sanggar Ananda menyanyikan lagu-lagu ciptaan saya. Oke Kak, menarik, cukup menarik tadi Kak Aditya bilang Ruben sedang menjalankan umroh pasca mualaf. Ini gimana sih Kak? Mungkin banyak orang di luar sana pro dan kontra, terjadi pertentangan, mungkin terlalu cepat langsung melaksanakan umroh segala macam. Menurut Kak Adit seperti apa sih? Mempelajari agama baru bagi seseorang yang memang mendapatkan hidayah, menurut saya memang harus cepat. Oh, oke. Harus cepat dong, karena dia kan harus benar-benar mendalami semua hal yang memang menjadi satu aturan dalam agama gitu. Terutama sholatnya pasti harus dipelajari, ya kan, itu yang agamanya kita kan. Dan kalau beliau mau umroh, ya menurut saya wow, ini pasti sesuatu pengalaman rohani yang luar biasa ya. Kan Makkah itu tidak bisa dimasuki oleh orang non Islam ya. Nah sekarang beliau bisa masuk, bisa melihat Ka'bah, melihat bagaimana ritual dari ibadah umroh itu terjadi, itu kan pasti akan sangat menjadi makanan batin dan pengalaman rohani yang luar biasa. Ciptaan umat ya, bertawaf, bersa'i, kemudian juga melakukan berbagai ibadah, itu akan menjadi satu hal momen yang semakin insya Allah memperkuat keyakinan Ruben. Tapi sebelum ini, apakah memang Ruben sebelum memutuskan untuk mualaf sempat belajar lebih dahulu, mungkin bertanya dengan Kak Adit atau seperti apa, ataupun bercerita guru spiritual siapa yang menjadi panutan atau seperti apa Kak? Ruben kalau ketemu saya itu lebih ceritanya ngobrol hal-hal yang lucu aja, yang menggembirakan gitu kan, hal-hal kecil, hal-hal yang ringan, gak pernah kita mempermasalahkan hal-hal yang konflik-konflik dalam rumah tangganya misalnya, nggak ada itu. Kemudian apalagi membicarakan tentang niat dia untuk pindah agama, itu menurut saya juga nggak pernah diceritakan. Jadi ya hubungan saya dengan Ruben itu benar-benar hubungan antara kakak dan adik ya, antara alma mater Sanggar, dan kebetulan saya sebagai ownernya. Dan ya Ruben selalu bertemu dengan situasi yang kita coba ciptakan, baik Ruben ciptakan atau kami ciptakan, sesuatu yang menggembirakan gitu loh. Karena pada prinsipnya setiap ketemu itu kita harus menciptakan suasana yang positif dan riang gembira ya, bukan sesuatu yang membicarakan masalah. Tapi melihat ada kesulitan nggak sih ketika mungkin Ruben ingin mempelajari agama Islam? Harusnya sih karena kita lihat ya dulu kan waktu almarhum Jupe mau wafat kan juga Ruben yang mendampingi, karena kan cerita Ruben tuh hanya satu orang yang bisa masuk di ruang ICU secara bergantian, dan Ruben kemudian diberi kesempatan untuk masuk mendampingi almarhum Jupe gitu, dengan menuntun dengan bacaan-bacaan yang terkait untuk mengingatkan, menyadarkan Jupe ya. Jadi buat saya pribadi dia emang nggak jauh dari agama Islam, dan bahkan dia sudah hafal beberapa surah sebelum menjadi Muslim gitu ya. Ya Ruby itu tadi yang saya bilang, karena sangat memiliki toleransi tinggi, Ruben tuh sangat santai gitu ya. Kalau kita lihat postingannya, bahkan kalau di Instagramnya kan, kalau dia hari raya Idul Fitri atau hari-hari besar agama Islam atau apa, dia suka bikin postingan memakai baju Muslim dan lain sebagainya.
Jadi ya dari awal memang sudah salut dengan toleransi beragama, dan sekarang ketika beliau memang benar-benar memutuskan uh, masuk ke dalam agama Islam, ya buat saya pastinya akan jauh lebih mudah buat Ruben menerima semua pembelajaran, karena memang dia dari dulu sudah membuka hatinya. Berarti isu terkait kedekatan dia dengan Teddy akhirnya muncul ini, beliau mualaf ini gimana sih Kak Adit dengan simpang siur beritanya? Nggak ada, dia juga nggak pernah cerita kedekatannya dengan siapapun gitu. Jadi lagi-lagi kalau ketemu emang pasti sesuatu hal yang lucu-lucu aja kita ceritakan. Oke. Mungkin Kak terkait masalah Ko Ruben sendiri, mungkin Kak Adit juga pernah dicurhatin nggak sih mungkin terkait pasca berpisah dengan Ciwenda, terus pada akhirnya memutuskan mualaf, kan mungkin publik mencocok logi ya, artinya dengan masalah yang sedang dialami akhirnya. Kalau saya melihat sih ini masuknya Ruben ke dalam agama Islam itu tidak ada hubungannya dengan perpisahannya Ruben sama Wenda. Sama sekali nggak ada. Karena kan ada juga tuh yang komentar, oh supaya Ruben jadi lebih terkenal lah, dia udah terkenal kok. Dia nggak perlu satu sensasi-sensasi dalam hidupnya lagi gitu kan. Ruben yang saya kenal sekian puluh tahun ini, dari 10 tahun terakhir ketika Ruben menjadi terkenal itu dia sudah lebih memikirkan di mana melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan bisa langgeng di dunia entertain, tapi tidak untuk mencari sensasi ketika pindah agama, dan tidak ada hubungannya dengan perpisahan dia dengan Wenda menurut saya sih. Berarti memang pure artinya masalah yang kemarin bukan menjadi trigger ketika Ruben memutuskan. Sebenarnya sih saya nggak bisa jawab itu jadi trigger atau enggak ya, karena kan yang tahu hati Ruben ya Ruben sendiri. Tapi yang secara kasat mata terlihat ya Ruben tuh orang yang memang sangat membuka hati untuk mempelajari sesuatu. Nah, kalau masalah dia mau masuk Islam ya berarti dia memang sudah tergerak hatinya, dan apalagi yang seperti saya ceritakan di awal, dia punya latar belakang juga keluarga Muslim ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk dia akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Tapi memang artinya Ruben bukan sosok pribadi yang gampang curhat, nggak sih Kak? Mungkin Kak Adit kita sudah kenal puluhan tahun, kita tahu mungkin curhat dengan kemarin dengan masalah keluarga, terus dengan adiknya Jordi, mungkin seperti apa sih Kak Adit? Ya curhatan-curhatan sekilas sih ada gitu. Tapi saya dengan Ruben itu selalu berpikir bagaimana menciptakan kegembiraan saat bertemu. Momen-momen semacam itu kan biasanya memang harus ngobrol berdua ya, deep talk gitu kan. Kalau yang sekarang ini kan setiap ketemu pasti ramai. Ruben bawa rombongannya, di sanggar keluarga besar sanggar juga selalu ramai. Ya udah, jadi kita senang-senang aja, ketawa-ketawa aja, tiba-tiba waktunya udah sejam, 2 jam, 3 jam Ruben harus sudah pulang, udah gak sempat lagi deep talk dan sebagainya. Ya jadi ya saya pikir Ruben juga bukan tipikal orang yang pengen bercerita kepada banyak orang. Berarti cukup introvert apa sih, seperti apa sih Kak? Introvert juga enggak, cuma prinsipnya itu hampir sama dengan saya ya, orang yang tidak mau membagi masalah dengan orang lain. Biarlah orang lain itu menikmati kegembiraan aja dari diri kita gitu. Bukan masalah yang harus dibagi-bagi gitu kan. Oke Kak, melihat Kokoh nih, artinya kan dengan segitu banyak permasalahan yang cukup pelik lah kalau kita mungkin sebagai orang awam menghadapinya, mungkin akan down ya Kak ya. Mungkin apa sih yang membuat Ruben kuat di Kak Adit yang melihat ini sendiri, Ruben menghadapinya kok bisa tough, bisa kuat segala macam? Ya jiwa bintang Ruben itu sudah tercipta. Ya itu yang selalu saya tekankan ketika bergabung di Sanggar untuk seluruh anggota Sanggar adalah kalau mau menjadi bintang dia harus menyiapkan dirinya untuk dilihat setinggi mungkin, karena bintang itu adanya di ketinggian ya kan? Nah jadi kalau Ruben sekarang bersikap kuat, dia memang sudah memiliki satu mental yang ketika dia menghadapi masalah hujatan ya atau apapun itu, dia sudah sadar itu adalah risiko untuk menjadi seorang public figure. Nah kesadaran inilah yang membuat dia akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, dan bukan hanya Ruben ya, saya rasa semua artis dimanapun di dalam negeri ataupun luar negeri kalau ingin menjadi bintang yang terus bersinar ya mereka harus siap untuk menanggung resiko menghadapi berbagai permasalahan, disorot kehidupannya, itu bagian dari risiko
seorang public figure dan Ruben sudah sangat sadar hal itu. Jadi dia cukup kuat. Berarti artinya ya mungkin pandangan orang luar melihat Ruben yang banyak diterpa isu masalah terpatahkan mungkin ya Kak ya. Artinya bisa kuat. Saya kan juga selalu memberi keyakinan ke Ruben dan ke diri saya pribadi dan juga ke semua anggota sanggar saya. Kalau kamu dibicarakan orang, dihujat, dihina, disepelekan, kalau kita beragama Islam itu maka itu menjadi penggugur dosa kita karena dosa kita lagi diambil sama orang yang menghujat kita, ya kan? Jadi dengan pikiran seperti itu, semakin banyak hujatan, semakin banyak dosa kita diambil. Jadi ya kita bisa menjalannya dengan tetap dengan senyum. Karena hebatnya Islam itu kan begitu. Ketika kamu dihujat, ya nggak usah sedih, orang kamu lagi dikurangi dosanya, kamu sakit, kamu kena musibah, semua itu adalah bagian dari gugurnya dosa. Gitu. Nah dengan cara pikir seperti itu, jangankan hujatan, musibah atau apapun, sakit atau apapun, itu buat orang muslimah adalah satu anugerah juga. Ya kan, anugerah karena dia sedang digugurkan dosanya. Dengan begitu kita selalu berpikir positif kan. Kerennya kan gitu ya. Jadi kita selalu berprasangka baik sama ketentuan Allah dan juga nggak terlalu memperdulikan apa yang dibicarakan orang ya. Saya punya satu quotes yang selalu saya pegang ya. Quotes itu adalah jangan cemaskan apa yang orang pikirkan tentang kita karena mereka sudah sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Gitu loh. Jadi kita ini suka kegeeran, merasa bahwa orang tuh akan menilai kita begini. Belum tentu orang mereka juga punya persoalan hidup sendiri kok. Jadi terlalu mengkhawatirkan pikiran orang tentang kita yang belum tentu dipikirin mereka. Kalaupun dipikirin, kalaupun dikomentari, itu cuma keisengan sesaat yang enggak dibawa mereka seterusnya dalam hidup mereka berpikir buruk tentang kita. Jadi jangan kegeeran bahwa orang-orang yang berkomentar negatif itu akan terus menghujat kita. Mereka lagi iseng aja gitu. Ya tapi ketika keisengan mereka itu ternyata merupakan hal yang negatif, ya menurut saya jadi keuntungan juga buat kita karena orang kita lagi diambil dosanya sama dia. Nah, jadi udah santai aja. Kak, pasca ini akankah membentuk atau mengajak Ruben juga ke kajian ataupun pengajian Kak, untuk seperti apa sih Kak rencana mungkin? Yang pertama adalah mengajak Ruben dan alhamdulillah beliau sudah bersedia untuk ikut dalam proyek Berantas Buta Quran melalui metode baca Quran yang ditemukan oleh almarhum Buya Musnar Sikumbang dan kemudian saya buat lagi dalam media lagu ya, musik, video klip dan itu akan menjadi tools untuk siapapun yang ingin belajar baca Quran baik dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, mu'alaf atau siapapun itu yang belum lancar membaca Quran bisa menggunakan media yang kami buat ini dalam bentuk buku dan lagu-lagu serta video klip. Ini bisa dinyanyikan setiap hari, didengar setiap hari untuk mempermudah kita mempelajari bagaimana membaca Quran. Berarti Ruben siap untuk ya, alhamdulillah minggu depan kita akan ada jadwal rekaman lagu itu. Oh langsung rekaman? Rekaman udah ada, lagunya udah lama, udah 2 tahun saya simpan. Jadi begitu Ruben boleh kali aku dengar dulu lagunya, udah saya kirim. Ruben langsung bilang oke. Gitu. Berarti memang sedari awal mungkin niatnya pengen cari penyanyi. Yang sebenarnya kita coba pikirkan siapa ya yang bisa ikutan public figure untuk bisa membantu kita mensosialisasikan tentang metode baca Quran tercepat di dunia ini ya. Nah saya tahan 2 tahun gak ketemu tuh ya, bahkan ada salah satu penyanyi anak gitu ya yang menjelang remaja saya tawarin, dia bilang ini lagunya terlalu anak-anak gitu. Jadi ya udah saya pikir siapa ya gitu ya yang bisa ikutan tapi punya nama besar juga. Dilala alhamdulillah Ruben tahun ini masuk Islam kan. Dan lagu yang saya berikan ke Ruben ini menjadi menemukan orang yang tepat untuk menyanyikannya karena Ruben juga pastinya sedang mempelajari baca Quran gitu. Berarti pas momennya pas sih menurut saya. Memang disuruh Allah nunggu ya 2 tahun lagu itu gak keluar, baru akan muncul tahun ini. Tinggal 1 lagu lagi saya cari penyanyinya, seorang public figure karena lagu yang lain dinyanyikan oleh anggota Sanggar Ananda kan. Ketemu momennya. Jadi kalau ada yang bilang aji mumpung, menurut saya
ya terserah ya gitu ya. Tapi ketika Aji Mumpung ini juga mendapatkan satu perhatian masyarakat terhadap apa yang kita buat, dan yang kita buat ini kan juga untuk kebaikan, ya nggak apa-apa sih menurut saya. Mumpung ada waktunya, mumpung Ada waktunya, mumpung ada momennya gitu kan, mumpung ketemu orang dekat yang juga public figure yang mau menyanyikan juga kan gitu. Kak, terakhir ada pesan nggak sih mungkin buat Ruben sendiri, artinya dengan agama barunya mungkin apa yang ingin Kak Adit? Yang pasti menjadi muslim sekarang ya setelah Ruben mualaf, satu rezeki terbesar yang diberikan oleh Allah adalah Ruben sedang disucikan kembali dosa-dosanya, insya Allah ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan sebelum menjadi seorang muslim itu insya Allah juga menjadi hitungan pahalanya gitu. Jadi mumpung lagi bersih nih ya, jangan sampai ada salah sikap, salah kata yang akhirnya mencoreng lagi kebersihan itu gitu ya. Nah ini yang harus betul-betul dijaga oleh Ruben. Ini lagi masa-masanya seperti kertas putih yang bersih gitu ya. Pilihlah warna-warna ceria yang indah untuk diisi dalam kertas putih itu. Mungkin buat publik juga mungkin Kak Adit, artinya supaya yuk bantu Ruben untuk ya buat para netizen semua, coba jadikan sosial media kita itu jadi ladang amal jariah dengan cara berkomentar positif gitu loh. Nggak ada gunanya berkomentar negatif ya kan. Kalau kalian muslim, kalian tahu nggak, kalau kita menggibahi seseorang, berpikir buruk tentang seseorang, fitnah seseorang, menyebarkan berita hoax dan sebagainya, Allah tidak akan mengampuni, memaafkan orang yang melakukan hal itu sebelum orang yang menyebarkan berita buruk tentang orang lain itu dimaafkan oleh orang yang dia fitnah ya, yang dia gosip gitu. Jadi aduh ngeri banget deh ya. Kalian tuh seperti menebarkan bulu-bulu angsa ke udara, yang bulu angsa itu bisa terbang kemana-mana, atau nebarin kapas ya, dan nggak tahu jatuhnya kemana, dan kalian nggak tahu harus nyarinya kemana. Itu jadi dosa jariah banget. Jadi yuk berkomentar positif, dukung, doakan ya. Oke.